Peristiwa siswa SD berinisial YBR, 10, di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, NTT, diduga mengakhiri hidup, menjadi sorotan publik. Pada Kamis, 29 Januari 2026, YBR ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya di kebun dekat Pondok Bambu yang menjadi tempat tinggalnya bersama sang nenek di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, NTT. YBR diduga mengakhiri hidup akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah, yakni buku dan pulpen yang tersirat dalam secari kertas tulisan tangan yang ditemukan polisi. Sejumlah pihak menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian tersebut. Kemudian, peristiwa ini juga dianggap mencederai dunia pendidikan nasional. Kepala UPTD SD Negeri Ruto Jawa, Maria Ngene, menanggapi informasi kurangnya perlengkapan belajar YBR. Maria menuturkan, pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci terkait kondisi YBR tersebut. Ia mengatakan, pemantauan kebutuhan pribadi siswa umumnya dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian, selama mengikuti proses belajar mengajar, YBR tidak pernah menyampaikan keluhan dan tidak menunjukkan kendala yang menonjol. Maria lantas mengakui bahwa pemantauan kondisi sosial siswa di sekolah memiliki keterbatasan, terutama karena jumlah peserta didik dan minimnya laporan langsung dari siswa maupun keluarga. Sementara itu, ia mengungkapkan, YBR dikenal sebagai siswa yang berperilaku baik dan tidak pernah menimbulkan masalah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pengakuan ibu dan nenek, YBR merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak berusia 1 tahun 7 bulan, YBR diasuh oleh neneknya yang bernama Welumina Nenu, 80. Keduanya menempati gubuk bambu yang berada di kebun sang nenek. Bangunan gubuk itu berukuran sekitar 2x3 meter. Ibunya bernama Maria Goretti T.A., 47, tinggal bersama 4 kakak YBR di rumah terpisah. Sedangkan, ayah YBR merantau ke Kalimantan selama 12 tahun. Sang ibu membeberkan kejadian sebelum anaknya diduga mengakhiri hidup. Pada Kamis, 29 Januari 2026, pagi, YBR mengeluh pusing sehingga tidak mau pergi ke sekolah. Maria Goretti mengaku khawatir jika anaknya ketinggalan pelajaran, sehingga meminta YBR tetap masuk sekolah. Namun, pada Kamis siang, dia mendapat kabar dari tetangga bahwa anaknya meninggal. Kemudian, sang nenek menyampaikan, YBR dikenal sebagai anak pendiam dan penurut. YBR disebut tak pernah menunjukkan perilaku aneh. Semasa hidup, YBR pernah mengeluh soal buku tulis dan pulpen untuk sekolah. YBR sebelumnya juga sering membantu neneknya menjual sayur, ubi, dan kayu bakar. Untuk makanan, mereka mengandalkan hasil kebun seperti pisang dan ubi. Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko, menyampaikan kasus ini menjadi perhatian serius, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga nasional. Rudi Darmoko lantas mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas peristiwa tragis tersebut. Rudi menjelaskan, berdasarkan penyelidikan awal dan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, terdapat indikasi faktor ekonomi yang menjadi pemicu, meski hal tersebut masih terus didalami oleh penyidik. Siswa itu orang yang penurut, itu orang paling penurut. Malahan dia mengajar lagi ada satu anak yang sedikit kurang normal. Nah, dan yang kedua, dan waktu itu ada berita itu, saya kebetulan sakit, ada ibu guru yang lain yang jalan. Saya jalan, tapi saya tinggal di kelas. Jadi kepribadian selama ini korban ini sangat penurut dan ya baik, itu orangnya pintar. Bapak ini kan dia mengalami, mungkin dibilang ada keterbatasan lah ya, secara dia ditinggal oleh ayahnya. Kemudian apakah selama ini ada tanda-tanda bahwa dia itu kurangnya perhatian dari orang tua atau? Ya tidak punya perhatian orang tua, kurang sekali. Dan sehingga dia tinggal dengan nenek saja. Selama ini dia tinggal dengan nenek? Iya, dengan nenek. Nah, jadi setiap berangkat sekolah apakah ada hal-hal yang tidak lazim atau seperti apa? Atau ya, ada? Saya minta nenek. Ada kalau minta mamanya sudah dikasih dia minta ke nenek. Oke. Selama ini di sekolah anaknya gimana? Aktif atau? Aktif. Itu anak aktif. Hanya saat itu tuh yang tidak hadir. Tidak hadir ya.
hari itu, hari kejadian. Hari kejadian tidak masuk sekolah. Iya. Bapak ini kan ada informasi di luar bahwa dia ini paginya itu minta sesuatu ke ibunya, katakan ini buku dan pulpen. Kalau Bapak melihatnya selama ini, selama di sekolah, apakah dia mengalami kekurangan? Tahu barang itu. Soalnya mereka kan di selain. Oh begitu ya. Jadi hanya dia sekolah di sini. Ya, sekolah sini. Oke. Ini apakah ada kejadian serupa sebelumnya di sekolah ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Semacam sejarah baru lagi. Oke. Jadi kalau uang sekolahnya apakah selama ini ada kendala tidak terkait dengan? Memang tidak ada. Itu kan ada PIP. Ada PIP. PIP, potong iuran sukarela, bukan komite, iuran sukarela. Iuran sukarela ya, itu sekolah itu untuk guru honor. Untuk guru honor. Itu potong dari situ untuk untuk uang komite. Itu. Jadi sebagai tokoh pendidik Bapak dan juga sebagai pengajar di sini di sekolah ini, kira-kira apa refleksi Bapak dari kejadian ini? Saya memang sudah 5 tahun sini kalau semua balik akrab. Baik anak-anak, guru, akrab kami di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.